Latrut 2020 menjadi pramuka cerdas, aktif, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak-kakak semua, bagaimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik ya kak. Nah, di sini kita semua akan belajar mengenai survival. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu Novitasari dari Eva Bank SGL 1 PGSD dan rekan saya Kak Silva. Halo kakak-kakak, nama saya Kak Silva Mufti Adlia, biasa dipanggil Kak Silva. Saya berasal dari bidang Giatpram SGL 1 PGSD. Di sini kami berdua akan menjelaskan mengenai materi survival. Didengarkan dengan baik ya. Baik, langsung saja kita ke materi. Apa itu survival? Survival berasal dari kata survive yang berarti mampu mempertahankan diri dari keadaan tertentu. Dalam hal ini, mampu mempertahankan diri dari keadaan yang buruk. Survival adalah keahlian untuk bertahan hidup dalam situasi yang mendesak. Keahlian survival sangat diperlukan oleh setiap pelaku kegiatan alam bebas. Mengapa ada survival? Timbulnya kebutuhan survival karena adanya usaha manusia untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan tersebut antara lain: yang pertama, keadaan alam, baik cuaca dan medan. Yang kedua, keadaan makhluk hidup di sekitar kita, baik binatang dan tumbuhan. Dan yang ketiga, keadaan diri sendiri, baik mental, fisik, dan kesehatan. Banyaknya kesulitan-kesulitan tersebut biasanya timbul akibat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Kesiapan kita dalam survival terletak dari kesiapan mental kita. Apa arti survival? Arti dari survival yang pertama, S. Sadar dalam keadaan gawat darurat. U. Usahakan untuk tetap tenang dan tabah. R. Rasa takut dan putus asa hilangkan. V. Vitalitas tingkatkan. I. Ingatlah selalu dimanapun kau berada. V. Viva atau hargailah hidupmu. A. Asal mengerti, berlatih dan tahu caranya. L. Lancar, selaman, selamun, dan selamat. Bagaimana jika tersesat? Jika tersesat atau mengalami musibah, ingat-ingatlah arti dari survival tersebut agar dapat membantu kita untuk keluar dari kesulitan. Yang perlu ditekankan jika sedang tersesat adalah ingat istilah stop, yang artinya S. Stop dan sitting atau berhenti dan duduklah. T. Thinking atau berpikirlah. O. Observe atau amati keadaan sekitar. Dan P. Planning atau buat rencana mengenai tindakan yang harus dilakukan. 5 asas skill ikhtiar hidup. Berikut penjelasannya. Yang pertama, bivak atau perlindungan. Perlindungan bermaksud untuk melindungi diri dari sengatan matahari yang berlebihan, sejuk, angin, dan hujan. Efektifkan waktu dan tenaga untuk membuat tempat perlindungan. Manfaatkan alam yang telah menyediakannya, seperti gua dan lainnya. Berlatihlah untuk membuat tempat perlindungan untuk mengelak dari kelembapan atau untuk menutup tempat perlindungan. Yang kedua, air. Air sangatlah dibutuhkan dalam mempertahankan hidup. Kita hanya bisa bertahan hidup selama 3 hari tanpa meminum air. Jadi, usahakan untuk selalu menyediakan air atau mencari sumber air yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, jerat. Jerat, simpul, ikat, atau segala yang berhubungan dengan tali temali sangatlah diperlukan dalam kondisi survival. Khususnya dalam mencari makanan atau berburu binatang atau memudahkan kita dalam perjalanan dan kondisi geografis alam yang tidak menentu. Yang keempat, api. Api bisa digunakan untuk memasak air, memasak makanan, memberi isyarat kepada penyelamat, memanaskan badan, cahaya dan ketenangan, membantu menghalau binatang liar, dan merupakan sahabat bila sendirian. Yang terakhir, komunikasi. Isyarat menandakan kehadiran kita dan kebolehan kita menarik perhatian orang lain untuk meminta bantuan. Api, lampu, suluh, penanda berwarna merah, cermin, dan whistle bisa membantu kita untuk ditemukan.
Selanjutnya, beberapa poin penting safety outdoor. Bawalah selalu 10 peralatan penting ini dan periksa atau cek juga apakah semuanya dapat berfungsi dengan baik jika kita berencana untuk bermalam di alam bebas. Yang pertama, pakaian cadangan. Yang kedua, peta dan alat tulis. Yang ketiga, air minum dan makanan ekstra. Yang keempat, kompas. Yang kelima, plastik atau water sheet untuk shelter. Yang keenam, P3K. Yang ketujuh, pisau lipat multifungsi. Yang kedelapan, sunscreen dan sunglasses. Yang kesembilan, korek api atau lighter. Yang terakhir, senter atau headlamp atau flashlight dengan ekstra baterai serta bola lampu cadangan. Cukup sekian materi dari kami. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya Kak, atau kakak-kakak bisa mencari referensi lain di Google atau sumber-sumber lain. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak. Tetap semangat dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latrut 2020 menjadi pramuka cerdas, aktif, dan kreatif.